kemarin. Ya. Saya share screen dulu. Ya, udah kelihatan? Oke. Hari ini kita melanjutkan dari kemarin ya, yang mengenai analisis korelasi, di mana yang ketiga yang mau kita bahas hari ini adalah korelasi untuk data kualitatif. Kemarin kita sudah lihat ya bahwa untuk data kuantitatif kita punya dua metode untuk menentukan korelasi ataupun hubungan antara dua buah variabel atau lebih gitu ya, dengan menggunakan produk Bowman atau Pearson, kemudian Rank-Spearman. Nah, untuk yang ketiga adalah korelasi untuk data kualitatif. Kita tahu bahwa data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka gitu kan ya. Kemarin sudah kita lihat ada salah satu contoh, walaupun kualitatif kita bisa juga masih melakukan analisis korelasi dengan menggunakan kuantitatif dengan melakukan melakukan coding gitu ya. Nah, sekarang untuk hari ini yang kita bahas adalah di mana dua variabel, dua-duanya itu merupakan variabel yang kualitatif gitu ya. Nah, di sini ada dua buah rumus untuk menentukan koefisien korelasi gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan apa yang disebut dengan chi-square atau digambarkan dengan disimbolkan dengan x kuadrat ya, di mana x kuadratnya itu merupakan hasil dari akumulasi atau summation dari nij dikurangi dengan eij kuadrat dibagi dengan eij kuadrat. Ya, di sini ada dua buah indeks ya, antara indeks I dan indeks J. Nanti kita lihat siapa sih I dan J ini gitu ya. Kenapa dia menggunakan I dan J gitu ya. Ada semacam indeks kayak matriks gitu ya. Kalau kita belajar matriks itu kan ada baris dan kolomnya, indeksnya ya, seperti itu. Nah, ini kenapa sih di rumus untuk data kualitatif ini ada indeksnya dengan menggunakan EIJ ini. Setelah kita mendapatkan chi-square, barulah kita bisa menghitung koefisien korelasi untuk menentukan seberapa dekatkah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, dengan menghitung namanya CC ini atau correlation coefficient gitu ya. Dengan rumusnya adalah chi-square dibagi dengan chi-square ditambah dengan n. Ini bukan x kuadrat tapi adalah chi-square ini ya, yang dilambangkan dengan x kuadrat. Contohnya adalah kita langsung ke contohnya bagaimana menghitung koefisien korelasi untuk penelitian dengan data yang kualitatif. Ini contohkan ada seorang mahasiswa yang melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Nah, untuk meneliti ini diambillah sampel dari 112 kepala keluarga. Jadi yang dilihat adalah kepala keluarga yang sudah memiliki pendapatan rutin gitu ya, seperti itu. Maka dalam penelitian ini kita memiliki judul, pertanyaan penelitian, dan hipotesis seperti halnya di contoh-contoh sebelumnya. Mana judulnya adalah hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga atau pendapatannya tadi ya. Kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Kemudian hipotesisnya adalah terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian kita juga membuat hipotesisnya, seperti kemarin kita memiliki H0 dan HA, di mana H0-nya adalah negasi dari hipotesis yang sudah kita tentukan,
yaitu terdapat korelasi positif ya antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Nah, sekarang bagaimana kriterianya kapan H0 diterima dan kapan HA diterima? Ketika kita menggunakan produk momen, di situ kita lihat bahwa di situ ada RXY hitung atau disebut dengan apa tuh kemarin? R hitung dan R table gitu kan ya. Nah, kemudian kalau di dalam produk momen kita kenal istilah row hitung dan row table atau dengan kalau dilengkapi lagi dengan T hitung dan T table. Nah, maka di dalam analisis korelasi untuk data kualitatif, maka kriteria penerimaan hipotesisnya apakah H0 HA dilihat dari chi-square-nya. Apakah chi-square hitung lebih kecil sama dengan chi-square table? Dengan lihat di sini, kalau kemarin kita hanya memiliki alfa, sorry ya, saya merahin deh, kelihatan nih bedanya nih. Merahin dulu. Nah, ini kan, kalau kemarin kita hanya punya apa? Alfa dan N dikurangi 2. Nah, di sini alfanya ada R dikurangi 1 dan K dikurangi 1. Jadi pada saat melihat tabelnya berbeda cara melihatnya karena indeks kiri kanannya dipakai untuk menentukan posisi dari chi table-nya itu berbeda dengan kemarin yang produk momen dan rank Spearman ya. Hitungnya lebih kecil sama dengan maka H0 yang diterima. Jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square table-nya maka HA-nya yang diterima. Ini ada dua yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini ada datanya sebanyak 112 keluarga. Maka dari 112 keluarga tadi akan ditanya apa? Tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraannya atau tingkat pendapatannya. Nah, karena datanya kualitatif, di sini datanya jawaban dari data tersebut bukan berupa angka, tapi berupa kalimat, berupa kata-kata. Contohnya di sini adalah tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kemarin diprotes ya, ini jangan jelek, apa dong? Kemarin diketawain tuh di kelas ini atau di kelas mana tuh diketawain? Sebaiknya diganti apa nih? Sebaiknya kita apa nih? Buruk. Gimana tuh mau ganti apa ya? Jadi di sini adalah tingkat pendidikannya tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kesejahteraannya baik, cukup, dan jelek atau buruk gitu ya. Saya ganti buruk deh. Kayaknya kata-kata jelek nggak ini ya. Nah, seperti ini. Nah, angka yang di sini, angka yang di tengah ini menunjukkan adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki kombinasi data antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraannya. Contohnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan kemudian kesejahteraan baik itu dari 112 ini berjumlah berapa? 16 orang. Jadi ini adalah frekuensi datanya. Frekuensi data dari kombinasi tinggi, kemudian pendidikan tinggi dan kesejahteraan yang baik dan seterusnya. Sehingga kalau di total semua datanya adalah sebanyak 112 karena kita memiliki responden sebanyak 112. Yang tinggi baik, yang sedang baik, yang rendah baik. Jadi tingkat pendidikannya tinggi, kesejahteraannya baik itu segini. Pendidikannya sedang, tapi tingkat kesejahteraannya baik ada 8. Kemudian tingkat pendidikannya rendah, tapi kesejahteraannya baik itu ada 8. Sehingga total yang memiliki tingkat pendidikan apa nih? Kalau ke merah ini berarti apa nih yang kalau garis gini nih? Apa tuh berarti nih? Halo? Baris pertama menggambarkan apa? Ekonominya baik. Iya, yang ekonomi baik. Jadi yang memiliki ekonomi baik itu sebanyak 32 orang.
Yang memiliki ekonomi cukup adalah 40 orang, yang memiliki ekonomi buruk itu sebanyak 40 orang, yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 30 orang, yang memiliki pendidikan sedang 40, yang memiliki pendidikan rendah 38, semua totalnya adalah 112 orang. Ini data kualitatif ya. Jadi ketika kita nanya orang, ya kita nanya kombinasi itu gitu, kombinasi, oh pendidik saya rendah, contreng, oh pendapatan saya dalam bentuk questionnaire-nya seperti itu pertanyaannya, gitu ya, ada nama respondennya, terus kemudian ditanya mengenai dua hal itu, terus jawaban mereka apa. Nah itu dihitung adalah frekuensi dari data tersebut, maka kita memiliki tabel seperti ini. Jadi kalau ada tabel seperti ini, kalian bisa tahu, oh yang dimaksud isi di tengahnya itu apa sih gitu ya, artinya seperti itu. Nah, berarti kemudian kita kan harus menghitung tadi ya, menghitung chi-square-nya ini kan, yang merupakan sigma dari NIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ. Berarti kita harus menghitung ini kan ya, menghitung ini untuk kombinasi antara I dan J. Kemudian kita nanti akan jumlahkan karena di sini adalah sigma. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung EIJ-nya? Nah, ini tadi rumusnya. Nah, sekarang berarti kita harus menghitung EI dan EIJ-nya gitu ya. EIJ-nya berapa nih gitu ya. Dan untuk menghitung EIJ-nya, ini adalah contoh E1, E11. E11 mana posisinya? Itu jumlah untuk yang ini. Ya. Kemudian di sini adalah E, kemudian di sini ada E12, ya, E12, kemudian ada E13, ya, E13, ya, terus kemudian ada E21, E21, E21-nya jumlahnya adalah berapa nih? 3, 30, kemudian 44, 38. Kemudian ada E berapa nih? E31 jumlahnya 30, kemudian E32, 44, kemudian 38. Dan kemudian dikalikan dengan 32/112. Kemudian di sini ada 32/112, di sini dibagikan dengan 32/112. Ini ya. Dengan 32. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang E21, 22 dan 23. E22, 21 dan 23. Nih, dengan 40 dan di sini adalah 40. Sehingga kita mendapatkan nilai di E11, E12, E13, E21, 22, 23 dan seterusnya, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk chi-square nih. Karena di sini ada berapa tuh? Ada berapa kotak tadi? Kita punya kotaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak, ya kan? Karena ada kombinasi tinggi baik, sedang baik, rendah baik, tinggi cukup, kemudian tinggi buruk, sedang cukup, sedang buruk, dan seterusnya. Kita memiliki ini. Maka ini adalah nanti dihitung untuk menghitung chi-square-nya, sigmanya tadi. Maka di sini adalah 16, E11-nya adalah 8,57 dikuadratkan dibagi dengan E11 ditambah semuanya sampai E33 sehingga kita mendapatkan chi-square-nya adalah 18,267.
Nah, barulah kita bisa menghitung nilai dari bisa menguji hipotesis apakah chi-square-nya itu chi-square-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari chi-square table. Nah, di sini chi-square table-nya tadi melihatnya seperti apa? Melihatnya dengan apa tadi? Kriteria penerimaan ini ya. R dikurangi 1 dan K dikurangi 1 ya. Sehingga kita bisa melihat nilai dari chi-square yang ada di table sehingga kita bisa menentukan bahwa chi-square kita itu lebih kecil atau lebih besar. Sehingga kita bisa menentukan bahwa yang mana yang diterima HA atau H0. Itu yang menjadi tahapan-tahapan dalam menentukan korelasi antara X dan Y ya, atau variabel X dan Y ketika dua variabel tersebut adalah variabel yang kualitatif. Barulah kita bisa menghitung koefisien korelasinya. Ternyata koefisien korelasinya adalah 0,3774. Artinya apa? Artinya ada korelasi positif yang korelasinya atau hubungan kedekatan antara tadi ya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan atau pendapatan itu sebenarnya 0,3 atau koefisien korelasinya. Jadi tidak begitu kuat hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Belum tentu yang pendidikannya rendah pendapatannya lebih rendah juga gitu kan. Banyak juga orang yang pendidikannya rendah tapi memiliki pendapatan atau kesejahteraan yang lebih tinggi bergantung dari masing-masing orang. Dan itu terbukti ya dengan melihat korelasinya yang tidak terlalu tinggi. Kalau korelasinya tinggi hampir 1, artinya apa? Orang yang pendidikannya tinggi akan memiliki apa? Memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi juga gitu kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, itu ya kalau kita menggunakan data kualitatif dan menghitung ataupun mencari koefisien korelasinya itu dengan menggunakan tadi chi-square. Oke, silakan kalau mau bertanya. Ibu, maaf saya izin bertanya. Ya. Untuk variabel yang di chi-square table itu yang R sama K-nya keterangannya apa ya, Bu? RK dalam chi-square gitu ya. Oke. Iya, untuk menemukan tabelnya itu. Sebentar ya. Bentar, saya ini dulu. Jadi kalau kita menggunakan chi-square gitu ya, chi-square itu kan menggunakan tadi ya, menggunakan indeksnya tadi ya, I dan J-nya tadi, ya enggak? Halo? Iya, Ibu. Ya, menggunakan kan tadi kan pada saat kita menghitung menghitung chi-square-nya gitu ya. Pada saat menghitung chi-square kita kan menggunakan indeks I sama dengan J gitu kan ya. Iya, Ibu. Nah, sudah menggunakan I dan J. Nah, di situ kita lihat bahwa akhirnya kita mendapatkan ukuran tadi ya, ukuran matriksnya tadi yang membentuk matriks tadi yang komponen antara kombinasi antara data yang X dengan data yang Y-nya. Nah, di situ nanti akan digunakan R dan K-nya itu dalam menentukan tadi gitu ya, menentukan chi-square mana di dalam tabel yang akan kita pakai gitu.
Jadi R-nya tadi sama K-nya tadi yang banyaknya variabel, banyaknya pilihan ya, banyaknya pilihan yang ada di dalam data X dan data Y-nya gitu. Kan kalau tadi kita punya datanya 3 dan 3 ya, jawabannya ya. Ya kan? Iya, gue ada 3 data. Iya kan, tadi kan kita yang data yang ini, coba saya lihat dulu ya. Saya dulu. Nih kan tadi kita punya ini kan, yang mana tadi ya? Ini dia. Ini kan kita punya 3 pilihan 1, 2, 3 kan? Dan sini kita punya 1, 2, 3 kan pilihannya. Nah, ini adalah R dan K yang akan kita masukkan. Nanti semuanya dikurangi dengan 1. Jadi RIJ-nya itu tadi. Kalau kemarin kan kita menggunakan alfanya adalah tingkat signifikansinya kan kalau alfanya. Terus kemudian kalau di product moment kan kemarin N dikurangi 2, yaitu jumlah sampel dikurangi dengan 2 untuk melihat di R-table-nya, N kecil ya, gitu kan. Nah, kalau di sini gitu kan kita melihatnya G square-nya adalah alfa, R dikurangi 1 dan K dikurangi dengan 1. Dan R di mana R dan K-nya itu gitu kan, itu tadi dilihat dari jumlah pilihan, karena nanti kan akan menentukan kan jumlahnya pilihan jawaban ini akan menentukan apa besarnya dari matriks ini kan. Ya enggak? Iya, Ibu benar. Terima kasih Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti kita akan melihat sedangkan tadi untuk menghitung E1, E2, E3 dan seterusnya itu juga ini banyaknya E ini juga akan tergantung dari besarnya ini, banyaknya pilihan jawaban di sini gitu ya. Contohnya kalau kita kemarin hubungan antara misalnya apa ya, kalau berat badan dan ukuran baju kan SML dan seterusnya. Nah itu kalau kita hanya memakai SML berarti kan jumlahnya hanya 3. Tapi kalau kita menggunakan SML, XL gitu, kita punya 4 gitu kan, seperti itulah. Jadi akan memperbesar juga matriksnya di sini, jumlah di sini gitu. Sebarannya juga akan berbeda. Yang di tabel apa tadi? Tabel yang ini, tabel apa namanya? Tabel kombinasi ataupun kombinasi dari ini kan akan sangat dipengaruhi oleh banyaknya pilihan jawaban ini gitu. Jadi semakin banyak pilihannya ya akan semakin memperbesar ini gitu. Dan sebarannya juga akan semakin datanya juga akan semakin menyebar tidak pada satu jawaban karena pilihannya akan semakin banyak. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Nanti untuk tugas analisis korelasi gitu ya. Ya nanti mana yang akan kita pakai sebagai acuan dalam mencari koefisien korelasi ya bergantung dari data yang kalian kumpulkan ataupun persoalan yang kalian angkat gitu. Bu harus pakai ini ya tergantung data kalian seperti apa bentuknya gitu. Kalau data kalian di situ banyak menggunakan data kualitatif dan harus melakukan analisis korelasi, ya dan analisis korelasinya menggunakan analisis korelasi untuk data yang kualitatif. Jadi kalau kalian sekarang sudah menentukan topiknya, penelitiannya untuk melihat korelasi antara variabel apa dengan variabel apa, ya kalian akan tentukan juga kalian akan menggunakan rumus mana yang dipakai untuk menghitung koefisien korelasi. Oke. Ada pertanyaan?
nanti kita latihan pekan depan kita ada kuis gitu untuk ngelatih sejauh mana kita sudah memahami topik ini gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, supaya kalian bisa mempelajari dan bisa mengerjakan tugasnya dengan cepat. Karena waktunya sudah mau mepet ke ujian akhir. Oke. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai analisis regresi, ya. Suatu analisis yang diperlukan untuk melihat pengaruh dari satu variabel independen ke variabel dependen. Tapi sebelumnya kita review dikit mengenai analisis korelasi, karena kita ya kalau nggak ada hubungannya kita nggak bisa menganalisis regresinya gitu, artinya kan gitu, bahwa variabel tidak ada hubungan ataupun tidak ada relasinya, bagaimana dia bisa memiliki analisis korelasinya gitu ya. Oke. Di sini dikatakan bahwa analisis regresi gitu ya, dalam analisis statik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah atau variabel kuantitatif, sehingga salah satu dari peubah dapat diramalkan dari perubahan yang lain. Lihat nih, kuncinya adalah kita bisa memprediksi atau memforecast satu variabel berdasarkan variabel yang lainnya, gitu, seperti itu. Di sini intinya bahwa kita bisa mengetahui, kalau jika A nilainya segini, maka si B nilainya segini gitu. Sehingga akan mengetahui bentuk hubungannya gitu. Sehingga ya jelas dong gitu ya, ketika kita bisa memprediksi satu variabel dengan menggunakan variabel yang lain, pasti di situ ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, kalau korelasi kan kemarin hanya mengetahui keeratan hubungan ya, seberapa dekat sih hubungannya gitu. Tapi tidak sampai bisa melihat berapa perubahan yang disebabkan oleh si A terhadap si B gitu, tidak terlihat. Tapi untuk melihat seberapa dekatkah si A dengan si B ini, maka kerekatan hubungan itu disebut dengan analisis korelasi. Nah, contohnya di sini kemarin kita melihat kalau hubungannya semakin dekat, maka dia akan semakin membentuk garis lurus gitu, seperti itu ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Bisa juga gitu ya, dia akan tidak membentuk suatu garis yang itu akan menjadi tidak terlihat hubungan atau korelasinya. Nah, contohnya ini, kemarin kita lihat kan, kalau titik-titiknya seperti ini akan membentuk korelasi yang positif, kalau yang seperti ini akan membentuk korelasi yang negatif, sedangkan ini adalah korelasinya yang nol, karena tidak terbentuk suatu garis. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas ya, bagaimana dengan Pearson kita bisa menghitung indeks ya, ataupun koefisien korelasi, sehingga kita bisa menentukan korelasinya itu adalah lemah, kuat, positif, atau yang kuat di negatif. Itu yang disebut dengan korelasi. Nah, disitulah nanti kita perlu bisa melihat seberapa kuatkah hubungannya. Tapi gitu ya, apakah strong correlation itu artinya akan juga mempengaruhi si A dengan si B itu secara kuat juga gitu ya. Contohnya apakah tinggi badan itu pasti akan mempengaruhi gitu ya berat badannya. Seorang yang tinggi itu pasti berat badannya pasti berat gitu. Ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, ada nggak hubungannya? Ada. Tapi apakah setiap orang yang tinggi berat badannya pasti besar? Itu apakah seperti itu gitu? Itu akan dibuktikan lagi dengan menggunakan analisis regresi atau pengaruh tinggi badan terhadap berat
berat badan. Seperti itu. Jadi sudah melihat lebih dalam lagi, tidak hanya keterkaitan atau hubungan, tapi sampai dengan berapa besar pengaruhnya. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan analisis regresi. Jadi melihat perubahan suatu variabel yang diakibatkan oleh perubahan variabel yang lainnya dan seberapa besar perubahannya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis regresi sendiri, kita akan bahas mengenai hubungan antar perubahan atau antar variabel yang disebut dengan fungsional atau deterministik. Kalau kemarin dianalisis di mata kuliah aljabar linear, kita kenal apa tuh? Persamaan apa? Sistem persamaan linier, ya kan? Persamaan kita memiliki variabel y yang nilainya itu ditentukan oleh si variabel x. Ya, berapa besar perubahannya itu juga ditentukan oleh nanti yang disebut dengan koefisien perubahannya. Ya, jadi kita punya fungsi fx di mana x ini akan menentukan nilai y-nya ini. Ya, kalau itu disebut misalnya persamaannya, contohnya y adalah 10x. Jadi nilai y itu sangat dipengaruhi oleh siapa? X-nya kan. Kalau x-nya 2 ya nilai y-nya ini. Jadi ini akan dipengaruhi oleh perubahan nilai dari si variabel independennya. Ini adalah variabel independen karena dia sangat bergantung pada nilai dari si x-nya. Nah, pada model regresi, jadi bagaimana kita nanti bisa menentukan seberapa besar sih gitu ya si X itu mempengaruhi si Y gitu, berapa besar atau berapa kali lipat. Kalau ininya misalkan X-nya tinggi badannya 100, berat badannya berapa, ketika berat badannya dirubah, berapa sih perubahan itunya? Nah, misalnya seperti itu. Itu bisa dilihat dengan menggunakan suatu model regresi sederhana yang rumusnya adalah seperti ini, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 kali XI ditambah dengan epsilon I. Nah, ini adalah rumus regresi sederhana yang dipakai untuk menentukan modelnya tadi. Seberapa besar sih X mempengaruhi Y, itu bisa kita lihat atau kita turunkan rumusnya, atau kita turunkan persamaan forecast-nya itu dengan menggunakan model regresi sederhana seperti ini. Jadi kalau misalnya saya punya data tadi ya, data apa tuh? Data pendapatan dan data tabungan gitu ya. Kalau pendapatan segini, berapa besar sih dia akan merubah memforecast si tabungannya? Nah, itu bisa dicari seberapa besar pengaruhnya itu dengan sehingga kita bisa memprediksi dengan menggunakan membentuk persamaannya itu dengan menggunakan si model regresi sederhana ini yang disebut dengan YI B0 ditambah dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 kali XI ditambah dengan epsilon I-nya adalah 1 sampai dengan N. Maka secara grafis atau dengan menggunakan gambar bisa kita lihat bahwa ini kan prediktornya ya, si X-nya sebagai prediktornya yang memprediksi nilai Y-nya berapa. Ketika kita merubah si X ini, seberapa besar sih perubahannya terhadap Y itu dengan menentukan si beta ya, menentukan beta, kemudian menentukan beta 0, beta I dan XI-nya. Inilah yang nanti akan menentukan seberapa besar perubahan terhadap Y-nya. Sehingga kita harus nanti mencari berapa sih B0, B1 dan epsilon I-nya ini, sehingga kita bisa melakukan prediksi terhadap suatu variabel. Nah, kalau di SMA apa ya itu namanya ya? Pernah nggak bikin persamaan garisnya? Kemiringannya itu namanya apa ya? Kalau persamaan garis lurus itu kemiringannya namanya apa ya? Masih ingat nggak? Gradien ya? Gradien, iya betul.
ya gradien. Sehingga kita akan melihat nanti kan bisa ditentukan kan, bisa diprediksi ketika X-nya sekian dengan penambahan gradien kemiringannya sekian, maka nilai yang akan diperoleh untuk X tersebut sekian gitu. Itulah yang disebut dengan. Nah, maka ini adalah garis yang dibentuk dengan persamaan B0 ditambah dengan B1X ya, atau beta 0 ditambah dengan beta 1X-nya gitu ya, dimana ketika ini berubah 1 unit gitu ya, B0-nya dimulai dengan startnya dengan B0-nya ini di titik 0-nya, kemudian ketika X-nya dirubah, maka perubahannya itu akan bergantung dari si B0-nya ini ditambah dengan berapa? Dengan B1-nya dikalikan dengan X, berapa X-nya ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tadi, yaitu model regresi sederhana. Kita mau memprediksi suatu variabel, nilai dari suatu variabel berdasarkan variabel yang lainnya setelah kita menentukan apa? Menentukan model regresinya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ada prediktor, ini adalah respon Y-nya. Jadi kita bisa memprediksi ini nilai ini semua nih gitu ya. Ketika X-nya di sini, Y-nya berapa sih? Ketika X-nya di sini, Y-nya berapa sih? Atau kita sudah mendapatkan beberapa data X sekian, Y sekian, X sekian. Nah, kita bisa membuat model gitu. Ketika ada data X yang belum kita ketahui, kita bisa memprediksi kita kira-kira nilainya berapa sih? Contohnya dengan curah hujan kemarin ya, contohnya kita kok bisa sih memprediksi hari ini hujan dan sebagainya ya, karena kita sudah memiliki data ya, variabel yang sebagai prediktornya. Kalau curah hujannya maksudnya kalau suhunya seperti ini, terus kemudian kelembabannya seperti ini dan bla bla bla, maka kita bisa prediksi hari ini adalah hujan, hari ini adalah berawan, berawannya ini dan sebagainya. Karena apa? Kita memiliki variabel prediktor dan kita punya model apa? Model regresi tadi untuk memprediksi. Kayaknya di mata kuliahnya sudah ya ini ya. Sudah dibahas juga ya? Sudah dibahas belum di manajemen sains? Sudah Ibu, mengenai variabel X dan Y ini. Iya, betul. Nah, ini sama gitu ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah dasar untuk di manajemen sains di mana kita akan memprediksi sesuatu variabel gitu kan ya, sehingga bisa memprediksi suatu variabel yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana caranya tadi ya mencari si B0 dan B1-nya gitu ya, sehingga kita bisa memprediksi gitu suatu variabel yang lain gitu ya. Maka di sini pendugaan terhadap koefisien regresinya, maka kita harus mencari nama B0-nya tadi. Nah, tapi untuk di sini kita lihat bahwa kita memiliki namanya B0 untuk menduga si beta 0 dan beta 1-nya. Nah, untuk mencari itu kita menggunakan variabel lain namanya B0 dan B1 sebagai penduganya. Nilainya si B0 sekian loh, nilai B1-nya sekian loh. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus yang ini. Cara menghitung B0 dan B1-nya. B1 adalah, B1 tadi yang nempel ke siapa? Nempel ke X ya. Jadi koefisiennya X dan B0 adalah konstantanya gitu kan. B0 itu adalah konstanta yang nilainya tetap. Dan beta 1 adalah koefisien, yaitu nilai konstanta tetap yang melekat pada sebuah variabel. Maka B1 adalah sigma X kali Y, ya, dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N, kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratin dibagi dengan N. Dan B0-nya adalah, karena tadi kan Y sama dengan B0, apa tadi rumusnya? Y, ya kan ini kan ya B0 ditambah dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikurangi XI. Jadi Y-nya ya
tinggal dibalik saja. Untuk mengetahui Y sama dengan mengetahui B0 adalah Y dikurangi apa? Beta 1 X. Maka sekarang bagaimana caranya menguji model ini? Apakah model kita ini valid atau enggak gitu kan? Oh, sudah menemukan kan, kita sudah punya B1 dan B0, berarti kita sudah punya apa? Sudah punya model regresi sederhananya, karena kita sudah ketemu nih B1 B1 dan B0-nya sudah ketemu dengan rumus ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menguji apakah persamaan kita tadi itu sudah sudah valid belum, sudah kuat belum. Maka dibutuhkan pengujian yang disebut dengan parsial, yaitu per koefisien atau disebut dengan UJT, dan pengujian secara bersama-sama yang disebut dengan uji F atau ANOVA. Sedangkan bagaimana menguji kesesuaian model, apakah modelnya itu sudah sesuai, maka kita menggunakan ujinya dengan melihat yaitu R kuadrat, yaitu disebut dengan koefisien determinasi, yaitu persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Jadi untuk melihat apakah model yang kita bangun tadi dengan menghitung B1 dan B0-nya ini sudah sesuai belum, itu dengan melihat R kuadratnya atau disebut dengan koefisien determinasi. Determinasi itu kan bagaimana kita bisa menentukan sesuatu hal, determine gitu kan. Nah itu artinya berapa banyak X yang bisa dijelaskan oleh Y, bisa diprediksi dengan menggunakan model tersebut gitu. Itu yang disebut dengan R kuadrat. Nah contohnya seperti apa? Kita bisa memprediksi tadi ya, ini dicontohkan di sini, apa nih contohnya nih, percobaan dalam bidang lingkungan. Nah, apakah semakin tua mobil, semakin besar juga emisi HC-nya? Ya, emisi HC yang dihasilkan. Nah, ini diambil 10 mobil, ya diambil 10 mobil secara acak, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil tersebut dalam ribuan kilometer dan diukur emisi hasilnya. Jadi ini jarak ini adalah berapa jarak tempuh yang sudah dia tempuh oleh mobil tersebut. Kan semakin sebenarnya semakin besar jarak tempuhnya sih menunjukkan umur mobil nggak sih sebenarnya? Enggak ya. Ada juga mobil yang udah tua tapi kilometernya masih sedikit gitu ya. Tapi ini dimisahkan dalam penelitian ini diasumsikan bahwa mobil dengan jarak tempuh yang cukup jauh, cukup panjang, itu adalah mobil-mobil yang sudah memiliki umur. Nah, dan di sini kita lihat mobil yang menempuh jarak 31.000 kilometer gitu ya, memiliki emisi hasilnya adalah 553 ppm. Yang 38 sekian, yang 48 sampai yang sudah menempuh jarak sejauh 99.000 kilometer memiliki emisi 960. Nah, kita mau melihat seberapa besar sih pengaruh jarak ini terhadap emisinya gitu ya. Kalau jaraknya sekian berapa emisinya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, maka kita harus mencari apa tadi? Mencari B0 dan B1 supaya kita bisa membentuk apa? Membentuk model regresi linier. Nah, sekarang siapa yang jadi X dan Y? Kalau dari persoalan ini yang menjadi X adalah jarak, karena jarak akan mempengaruhi emisi, akan menentukan seberapa besar emisinya gitu. Maka di sini ini adalah jarak adalah variabel X, kemudian Y-nya adalah
emisi. Nah, ini sudah ketahuan nih, ternyata B0-nya adalah 382, kemudian B1-nya adalah 5,39 kali jaraknya, karena X-nya adalah jarak. Artinya apa sih ini? Ketika jaraknya berubah sebesar 1 satuan, maka dia akan bertambah emisinya sebesar 382 ditambah 5,39 emisinya. Tuh. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, gimana cara nyari 382 sama 539 ya dengan rumus ini tadi? Semua X dan Y-nya dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga kita mendapatkan B1 dan B0-nya. Sehingga kita mendapatkan persamaan emisi ini. Ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan sampai sini sebelum saya lanjutkan. Silakan yang mau bertanya. Ibu, maaf, boleh diulang nggak Bu yang bagian emisi sama dengan 382 ditambah 5,39 jarak nanti? Boleh diulang nggak Bu arti yang ini Bu, yang emisi sampai dengan 382 ditambah 5,39 jarak nanti? Oke. Kan tadi tadi kan kita lihat ya di mana tadi di rumus tadi ya, rumus model tadi ya, yang ini ya, bahwa ketika kita memiliki beberapa data tadi ya, kita bisa membuat model regresinya dengan mencari B0 dan beta 1 dan beta B1-nya gitu ya, sehingga kita untuk memprediksi beta 0 dan beta 1-nya tadi, kita menentukan menggunakan B0 dan B1 yang kita cari dengan rumus ini gitu ya. Kita cari dengan rumus B1-nya dengan rumus ini, kemudian B0-nya adalah Y dikurangi B1 dikalikan dengan X. Nah, untuk contoh ini gitu ya, kita akan melihat seberapa besar si jarak ini akan mempengaruhi si emisi gitu ya. Apakah mobil semakin tua atau semakin jauh jaraknya, itu akan juga semakin besar emisinya gitu kan. Nah, seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Seberapa besar pengaruh si jarak tadi terhadap besaran emisinya. Nah, itu bergantung dari B0 dan B1-nya tadi gitu. Bergantung dari B0 dan B1. Nah, setelah kita memiliki data ini, ternyata kita bisa kumpulkan data nih. Oh, mobil dengan jarak 31 kita uji emisinya sekian. Mobil dengan jarak 30 sudah menempuh jarak 38.000 di apa tuh ya? Di dashboardnya kan kelihatan tuh ya. Berapa jarak yang sudah ditempuh oleh mobil itu gitu ya. Kemudian kita hitung emisinya, kita uji emisinya, ternyata ini datanya. Nah, kita mau tahu gitu, seberapa besar sih pengaruh jarak ini terhadap emisi yang dihasilkan gitu. Nah, berarti kita harus mencari B0 dan B1. Nah, setelah kita masukkan data-data ini ke dalam rumus yang ini gitu, rumus yang kita miliki ini ya, rumus untuk mencari B0 B1, diketahuilah bahwa B0-nya itu adalah 382, B1-nya adalah 5,39 kali jarak. Artinya apa? Ketika jaraknya ini berubah satu satuan, gitu ya, pakai kilometer kan, 1 kilometer, maka emisinya akan bertambah sebanyak berapa, gitu ya? Sebanyak 382 di 5,39 gitu. Dari data ini ya, Bu, bisa nggak sih rumus ini berubah? Ayo tanya, kalau ditanya begitu gimana?
Bisa nggak model ini berubah? Halo? Bisa nggak sih model ini dirubah? Ini atau model yang sudah pasti nggak bisa diganti gitu. Apakah setiap hubungan antara jarak dan emisi ini hanya rumus ini atau bisa nggak kita bisa menghasilkan model yang lain? Bisa. Iya bisa, bergantung dari data yang kita kumpulkan ini, yang dipakai untuk jadi ini akan sangat bergantung data yang ada di sini, sehingga kita bisa menghasilkan prediktor, rumus model sederhana seperti ini. Ya. Jadi artinya seperti itu, ketika ini ada perubahan satu satuan di sini, maka emisinya akan bertambah sebesar 3,82 ditambah dengan ini dikali ini gitu ya. Karena ini 1 ya bertambah sebanyak 5,39. Jadi semakin ini gede, B1-nya semakin gede artinya apa? Pengaruhnya semakin besar ya gitu ya. Kalau ini kan datanya konstan terus, kalau yang dikalikan dengan jarak ya ini gitu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan. Oke. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke, nah ini hasil plottingnya ya. Hasil plotting dari antara emisi dan jarak tempuh mobil. Lihat nih membentuk garis lurus ya. Kalau dari korelasi kelihatannya korelasi apa positif, semakin besar jarak tempuhnya semakin besar juga emisinya gitu. Kalau kita dari plot ini sudah kelihatan ya kalau korelasinya adalah korelasi positif kan. Kemarin kita bisa lihat bahwa korelasi itu sebenarnya tanpa dihitung pun juga sudah kelihatan gitu ya di gambarnya gitu, di gambar dari atau di grafiknya yang kita gambar gitu itu sudah kelihatan. Nah, ini adalah hasil perhitungannya jika menggunakan Minitab, bisa juga menggunakan SPSS dan sebagainya, maka akan muncul tuh nilai-nilai di koefisiennya. Ini adalah koefisien konstan, ini adalah koefisien untuk jarak tadi. Bisa nggak Bu kita? Nah, kita coba nih, kalian masukkan data tersebut dengan menggunakan SPSS, apakah memiliki hasil yang sama dengan menggunakan Minitab? Harusnya sama ya, dengan koefisiennya dan konstantanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalian nanti bisa coba dengan menggunakan SPSS yang sudah kalian ini. Nanti sudah saya kasih belum tuh untuk analisis regresinya untuk modulnya? Belum ya, Bu? Belum ya? Baca. Kayaknya yang sudah analisis rasio ya, yang itunya ya, modul untuk SPSS-nya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengujian terhadap model tersebut? Kan tadi kita sudah punya modelnya ya, modelnya yang ini tadi ya. Oh, ini ada ketemu nih modelnya. Kita punya B0 dan B1. Wah, modelnya ini sudah valid belum ya, atau sudah bisa kita pakai, sudah sesuai belum ya? Maka kita harus melakukan pengujian terhadap si model tersebut dengan parsial atau perkoefisien dengan uji T dan secara bersama-sama dengan atau disebut dengan uji F atau ANOVA dengan tadi ya prediktornya. Nanti ini kita lakukan. Nah, kita lihat. Maka untuk mengujinya kita memiliki H0 di mana beta satunya itu adalah 0. Kemudian dengan
H1-nya, yaitu di mana beta 1-nya tidak sama dengan 0. Ya, ini ANOVA itu singkatannya dari Analysis of Variance, ya, atau disebut dengan UGF. Maka untuk menguji ini kita harus memiliki rumus seperti ini, yaitu sigma dari YI dikurangi dengan Y bar atau Y rata-rata dikuadratkan, atau sama dengan sigma dari 1, I sama dengan 1 sampai N, YI dikurangi dengan Y bar kuadrat, ditambah dengan sigma gitu ya, YI dikurangi YI kuadrat. Ya. Maka di sini ada JK total, ada JK regresi, dan JK error. Keragaman total yaitu keragaman yang dijelaskan oleh model, keragaman yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jadi JK-nya ini adalah keragaman yang bisa dijelaskan oleh model dan keragaman yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Maka dalam ANOVA ya kita bisa melihat nanti ujinya itu seperti ini ya. Nanti saya kasih contoh aja ya. Ini penjelasan ininya aja. Ya, rumusnya dulu. Nanti bagaimana penggunaannya nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, nanti kan ada beberapa data yang bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat untuk melihat apakah tadi ya model yang kita lakukan itu yang yang sudah kita dapatkan dengan menghitung B0 dan B1-nya tadi memiliki tadi contohnya tadi yaitu apakah model regresinya itu sudah proper atau belum ya. Maka untuk menguji kalau ini adalah yang tadi kan bisa uji apa tadi, kalau yang ANOVA tadi uji apa? Yang uji parsial bersama atau ANOVA dengan ini, sedangkan kalau yang parsial atau disebut dengan uji T-nya itu dengan menggunakan statistik uji seperti ini. Ya, ini akan saya kasih contoh di pertemuan berikutnya bagaimana tadi menguji model dengan menggunakan uji T ataupun uji ANOVA dan untuk determinasi dengan atau kesesuaian dengan koefisien determinasi. Artinya apa? Ketika modelnya sudah kita buat, kita temukan tidak serta-merta model ini bisa kita terima, harus kita uji dulu apakah benar nih modelnya sudah proper atau belum gitu. Oke, cukup sampai sini. Nanti akan saya tambahkan lagi dengan melihat contoh-contoh untuk uji T dan uji ANOVA atau uji F. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Untuk laporan penelitian tugas kami itu gambarannya isinya apa aja, Bu? Kalau boleh tahu. Tugas yang pertama, kalian melakukan uji analisis korelasi. Analisis korelasi berarti kan mencari apa? Kedekatan hubungan antara dua buah variabel kan? Terus kemudian yang kedua adalah melakukan analisis regresi atau nanti dengan mengenerate model. Ya, model tadi seperti tadi. Kalau tadi kan adalah Y-nya emisi sama dengan beta 0 ditambah B0 ditambah B1 kali X, X-nya adalah jarak. Nah, nanti itu yang akan di-generate dan kemudian kalian akan melakukan uji gitu. Apakah modelnya itu sudah proper belum dengan menggunakan uji T dan uji apa? Uji F atau ANOVA. Itu aja yang untuk UAS-nya. Nah, sekarang bagaimana Bu persoalannya ataupun permasalahan atau penelitian yang diangkat? Boleh nggak hanya satu? Boleh, satu persoalan untuk dua analisis, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Boleh nggak berbeda-beda untuk analisis korelasinya kami menggunakan topiknya ini, untuk analisis korelasinya ini. Boleh, tapi berarti kalian mengumpulkan dua data yang berbeda. Ya.
Ada pertanyaan? Untuk sampling korespondennya itu bagaimana, Bu? Samplingnya, oke. Samplingnya bagaimana, Bu? Gitu ya. Kan kemarin kalau kita sampling kan sebenarnya nggak boleh sembarangan sampling kan ya. Jumlahnya nggak boleh, nggak boleh sembarangan. Itu kan ya nggak. Bergantung dari populasinya mau yang populasi yang diketahui atau tidak diketahui. Kalau diketahui gitu ya, maka jumlah sampelnya bisa kita hitung dengan rumus apa kemarin? Rumus Slovin dengan ketingkat standar kesalahannya berapa persen seperti itu. Kalau tidak diketahui jumlah samplingnya bagaimana, Bu? Ya kita menghitung dari jumlah space-nya gitu kan seperti itu. Nah, karena ini adalah latihan bukan ada real penelitian, maka di jumlah respondennya sudah kita tentukan saja, tidak menggunakan rumus yang ada atau aturan yang ada dalam menentukan jumlah sampel. Kan harusnya harus ada aturannya, iya nggak? Maksud nggak? Paham nggak maksudnya? Iya, Bu. Ya, kalau kalian ngikutin dengan aturan, kalau misalkan Bu, saya meneliti mengenai dengan populasi adalah mahasiswa Prodi SI. Berarti Prodi SI itu berapa kita mahasiswanya? Sekitar ada kali 300-an gitu kali ya. Lebih kali ya. 400, 500 gitu kan. Wah, berarti kalau dengan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%, berarti saya harus mengumpulkan data sebanyak misalnya ternyata 50 sampai 75 data. Nah, itu kalau realnya gitu. Tapi karena ini latihan, kalian batasin saja. Oh, kita batasin kita sepakatin saja minimal datanya berapa. 20 misalkan atau 25 atau 30 gitu. Itu kita sepakati nanti ya. Jumlah samplingnya, jumlah respondennya, jumlah sampelnya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, gitu. Karena kalau sebenarnya nanti ya bergantung dari populasinya, jumlahnya ketahuan atau enggak gitu ya. Karena ini latihan ya kita batasin saja dia jumlahnya, misalnya kita penelitian kita untuk data sebanyak 30 gitu kan. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Jadi hanya 2 ya tugasnya, yaitu apa? Analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis korelasi berarti nanti menggunakan salah satu rumus yang digunakan bergantung datanya. Apakah menggunakan product moment, menggunakan rank Spearman, atau menggunakan data kualitatif. Nah, untuk analisis regresinya, ya kalian nanti akan menghitung, menguji juga tuh modelnya dengan apa? Dengan analisis T atau uji T dan uji F. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, Bu, mau bertanya lagi, Bu. Silakan. Untuk format laporannya itu kayak format laporan skripsi gitu, ada bab 1, bab 2 atau gimana? Saya sih kayak makalah aja deh, makalah misalkan kenapa kamu latar belakangnya kamu ngangkat topik ini kenapa sih gitu kan. Terus kemudian yang tadi ada judul, ada ada rumusan masalahnya apa, pertanyaan penelitiannya apa, rumusan masalahnya seperti apa, hipotesisnya seperti apa, dan kemudian dan sebagainya. Terus kemudian populasinya apa, terus kemudian teknik samplingnya apa, terus kemudian kuesioner untuk pertanyaan untuk mengumpulkan datanya seperti apa. Jadi mini penelitian gitu aja. Gitu. Terus nanti sampai hasil dari apa uji tadi, analisis korelasinya seperti apa, analisis regresinya seperti apa. Itu yang dikumpulkan. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan kah?
Nanti dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti pas kita ketemu lagi di hari Senin ya, baik mengenai topik kita, materi kita ya, yang analisis regresi, dan materi yang mengenai tugas akhir, karena mungkin tinggal berapa pertemuan lagi ya, ini kan November ya, November sudah mau selesai, iya ya, sekarang November tanggal berapa? 24 ya? Ya, mungkin minggu ketiga kita sudah mulai minggu ketiga Desember ya, kita sudah mulai presentasi. Jadi kalian sudah mulai mengerjakan tuh minggu depan dan minggu terakhir November dan minggu pertama kedua Desember itu sudah harus selesai gitu. Jadi kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Jadi nanti pas waktunya presentasi kalian sudah selesai semua gitu. Udah, materinya sampai situ aja kok untuk materi kuliahan ini. Tidak ada pertanyaan? Udah cukup? Udah cukup ya? Oke, kalau saya cukup, pertemuan hari ini saya tutup ya. Hari ini masuk semua kayaknya ya? Ada 28, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Oke deh. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan untuk review lagi materi-materi yang sudah kita bahas di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.